diskusikan. Jadi cukup bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Nanti mungkin disiapkan pakai kertas A4 ya, atau folio ya. Satu orang nanti masing-masing 2 lembar ya. Yang nggak ada pulpen minta. Oke, kita masuk ke kapasitas panen. Kalau yang dimaksud dengan kapasitas panen ini setiap hari tergantung pada produksi tanaman kelapa sawit per hektar yang dihubungkan dengan umur ya, umur tanaman, topografi. Ada juga pengaruh topografi terhadap kapasitas panen. Kapasitas panen itu maksudnya kemampuan pemanen untuk memanen buah kelapa sawit, untuk menghasilkan produksi buah kelapa sawit. Kemampuan pemanen itulah kapasitas panen. Jadi kalau orang bicara kapasitas panennya, itu dia. Kemampuannya berapa satu hari. Itu bisa dilihat perorangan, bisa dilihat per rata-rata. Contoh misalnya, ya di tempat Pak Irlan, itu bisa kita tahu pemanen A. Atau misalnya pemanen yang paling tinggi hasilnya. Paling tinggi per hari bisa, paling tinggi per bulan bisa. Ya, atau dirata-ratakan berapa kapasitas panen keseluruhan bisa juga. Itulah yang dimaksud dengan kapasitas panen. Kapasitas panen ini tidak bisa disamakan dia tergantung umur tanaman. Ya. Kapasitas panen berbeda dengan basis borong. Beda ya. Kapasitas panen itu bisa 2 kali basis borong, bisa. Misalnya basis borongnya 1 ton. Ya, sini basis borong yang paling tinggi berapa? 1 ton 300. Tapi orang punya kemampuan panen bisa capai 2 ton. Bisa. Nah, itulah kapasitas panennya. Beda kan? Kapasitas panen beda, basis borong pun beda juga. Gitu. Ya. Kalau kita menghitung produksi jumlah tenaga kerja, biasa kita ambil dari basis borong atau kapasitas panen. Biasanya nih, mau hitung kita berapa butuh tenaga kerja. Kita biasanya menghitung dari kapasitas panen. Gitu. Bukan dari basis borong. Tapi ada juga di kebun-kebun kita yang lain, pemanennya hanya bekerja berdasarkan basis borong. Itu banyak tuh. Geduhar. Orang itu hanya yang penting dapat basis borong pulang. Nah, kenapa? Karena mereka merasa preminya nggak menarik. Ada yang kayak gitu. Atau dia malas, yang penting udah basis borong aja aku dapat, kewajiban aku selesai. Basis borong kan itu perhitungannya seolah-olah gaji kita kalau dihariankan dikembalikanlah dengan itulah dia hasil dari basis borong, kan gitu kan. Jadi ada perhitungan kalau begitu cara pemanen itu kerja, bisa kebutuhan tenaga panen hanya berdasarkan basis borong, bisa juga. Tapi yang paling tepat menghitung jumlah tenaga kerja panen berdasarkan kapasitas panennya. Ya, nanti kita lihat. Untuk topografi areal pun ada pengaruh. Nanti kita lihat juga dari situ. Ya, ketetapan di sini saya nggak tahu seperti apa. Karena apa? Kemampuan orang panen di areal datar nggak sama dengan kemampuan orang panen di daerah yang berbukit. Tapi jangan salah, Pak, areal saya berbukit, tapi ada terasan. Terasan itu udah menjadikan areal itu datar. Itu bukan alasan, kecuali arealnya bergelombang-gelombang, tak ada pula terasan. Tapi kalau ada terasan, jalannya pun bagus, nggak terlalu jauh, ya itu kita anggap memang arealnya areal seperti areal datar, walaupun dia bergelombang-gelombang. Itulah gunanya dibuat terasan itu. Ya. Tapi kalau fasilitas itu nggak dikasih, arealnya bergelombang nih, ya pastilah panennya kapasitasnya lebih rendah kan? Kemampuan orang panennya pasti lebih rendah karena arealnya tambah berat ya. Itulah yang dimaksud. Ya. Berdasarkan umur dan produksi tanaman,
maka dapat ditentukan standar kapasitas panen atau disebut basis borong atau prestasi normal. Ya, kita angkat balik, lanjut terus. Oke, nah ini yang saya maksud. Coba perhatikan ya. Umur ini hanya ilustrasi ya, bukan berarti ini menentukan. Tapi saya ambil dari PTPN, data seperti ini. Ya, kalau di PTPN itu memang agak-agak lebih enak-enak lah di sana itu, kan gitu kan. Nah, kita lihat aja, yang misalnya di sini ya, sawit. Sawit itu umur dia mulai mencapai puncak produksi. Ya, ini harus kalian ingat nih. Sawit mencapai puncak produksi, dia dimulai dari usia 7 tahun. Sampai kapan? Biasanya sampai usia 15 tahun. Itu puncaknya. Kalau mau tinggi-tingginya produksi, situlah dia. Sayangnya kita mencapai 7 tahun itu kita nggak gas pupuknya. Padahal setelah dia capai 7 tahun seharusnya kalau makanannya cukup, disitulah puncak produksi. Ya, jadi puncak produksi kelapa sawit dimulai dari umur 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Itu pesat kali produksi. Di atas 15 tahun udah mulai menurun. Ya. Kita ambil contoh misalnya di usia 7 tahun. Ya, di sini misalnya basis borongnya 700. Ini basis borong. Lihat nih. Kapasitas panennya. Inilah yang diharapkan. Kalau kita mau hitung tenaga kerja, ambilnya dari sini. Bukan dari sini. Lihat ini, yang umurnya di atas 10 tahun. Kita di atas 10 tahun udah ada belum? Belum ada ya. Nah, di sini misalnya 1 ton. Sedangkan kemampuan orang udah malah lebih besar. Nah, udah jadi 1,5 ton. Ya kan, bahkan bisa sampai 2 ton. Bisa lebih ini daripada ini. Nah, ini kapasitas panen. Artinya dia punya kemampuan panen di atas basis borong. Nggak fair perusahaan kalau kapasitas panen dibuat jadi basis borongnya dasar. Nggak mungkin lah, apa dasarnya lagi mau dapatkan premi. Oh misalnya, ini lihat rata-rata orang ini mampu nih, bisa mampu 1,5 ton. Kasih aja lah basis borong 1,5 ton. Ya nggak bisa lah. Artinya kasih kesempatan juga si pemanen itu mendapatkan premi lebihnya. Ini ada hitung-hitungan semuanya. Nah, yang penting perusahaan kan dia lihat nih, berapa kos produksi. Kos produksinya mungkin dilihat, awalnya kan dilihat dari berapa biaya per pemanen dibagi dengan hasil panennya. Kan gitu. Paling bagus sekali, berapa biaya produksi per pemanen dibagi dengan prestasi dia per orang. Bisa dihitung kos produksinya. Gitu. Ya, balik terus. Angkat, lanjut. Nah, ini yang saya maksud. Ini kalau di kebun-kebun PTPN, ya, di kebun besar lain saya nggak tahu, saya ambil input data dari PTPN. Ini berlaku. Areal datar 100% basis borong. 100% kali basis borong. Ya. Kalau di areal sudah dia katakanlah bergelombang, mungkin ada tingkat kesulitan. Nah, ini dia. Areal curam, ya, walaupun mungkin dibuat terasan, tapi terasannya mungkin nggak sempurna, ini bisa berlaku perkaliannya. BB ini basis borong. Ya. Jadi kalau basis borong yang ditetapkan untuk pemanen, berubah arealnya, berubah basisnya. Ini biasa kalau di PTPN diterapkan. Ya. Kalau di areal datar 100%, misalnya basis borongnya 1 ton. Ya. 1 ton. Areal datar sama landai ya 1 ton. Paham kan? Karena dia di areal yang bergelombang, fasilitasnya nggak ada. Ini bisa diterapkan 90% kali 1 ton. Berarti basis borongnya jadi tinggal 900. Padahal umur tanamannya sama nih. Paham ya? Produksinya sama, tapi beban kerjanya lebih berat. Itu juga selanjutnya berbukit curang.
Lanjut. Nah, ini mudahnya kita untuk menghitung jumlah tenaga kerja.